Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta didik baru di SMP Negeri 179 Jakarta. Perkenalkan, saya nama Ibu Karni. Saya mengajar di SMP Negeri 179 ini sebagai pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pada kegiatan MPLS ini, saya akan menyampaikan materi tentang penghijauan. Nah, apa itu penghijauan? Saya kira istilah penghijauan bagi kalian bukan hal yang baru lagi. Bahkan pemerintah saat ini sedang menggalakkan program penghijauan tersebut. Baiklah, penghijauan adalah merupakan suatu upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan secara optimal. Penghijauan juga dapat diartikan sebagai kegiatan penanaman pohon pada lahan yang kosong di luar kawasan hutan. Lalu apa manfaat penghijauan itu? Manfaat penghijauan antara lain yang pertama yaitu mencegah erosi tanah. Apa itu erosi tanah? Erosi tanah adalah pengikisan tanah oleh air. Supaya tidak terjadi erosi tanah, maka sebaiknya dilakukan penghijauan di tepi-tepi sungai atau di tepi-tepi danau. Manfaat yang kedua yaitu membuat kualitas udara menjadi lebih baik. Artinya dengan penghijauan, maka udara akan menjadi lebih segar dan lebih sejuk tentunya. Berarti penghijauan itu sebenarnya dapat meningkatkan kualitas udara menjadi lebih baik. Fungsi yang ketiga yaitu untuk memperbaiki kualitas air. Maksudnya adalah dengan adanya penghijauan maka dapat memperbanyak penyimpanan air tanah sehingga kualitas air tanah akan selalu terjaga. Sedangkan manfaat yang keempat adalah sebagai pelestarian satwa liar. Dengan adanya penghijauan, berarti satwa liar bisa dengan tenang hidup sesuai dengan habitatnya. Kelima, sebagai pengontrol iklim. Kita tahu bahwa penghijauan dapat dijadikan sebagai paru-paru kota. Contohnya di kota besar. Pencemaran udara sudah terjadi. Nah, untuk menanggulanginya, maka perlu diadakan penghijauan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai paru-paru kota, sehingga dapat mengontrol iklim. 6. Menciptakan ekosistem baru. Ini artinya penghijauan dapat menciptakan lingkungan hidup baru. Misalnya, yang tadinya lahan itu gersang, setelah dilakukan penghijauan, maka lahan itu akan menjadi lebih hijau dan lebih subur. Dan udaranya tentu saja yang semula panas akan menjadi lebih sejuk dan segar. Maka
Penghijauan dapat bermanfaat untuk menciptakan ekosistem baru. 7, yaitu mencegah terjadinya banjir. Penghijauan dapat dijadikan untuk peresapan air tanah, sehingga bila pada musim penghujan tiba, maka tidak akan terjadi banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, maka kita akan terhindar dari kekeringan karena sudah ada resapan air tanahnya, yaitu dengan penghijauan tadi. 8, yaitu bermanfaat sebagai pupuk alami. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah penghijauan dari dedaunan yang sudah kering akan menjadi kompos. Dan kompos ini dapat dijadikan sebagai pupuk yang bersifat alami. Dan yang terakhir yaitu untuk memperindah pemandangan. Nah, penghijauan dapat memperindah pemandangan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan adanya penghijauan, maka lahan-lahan yang semula gersang, setelah diadakan penanaman kembali, diadakan penghijauan, maka lahan yang semula gersang akan terlihat indah, asri, segar. Berarti penghijauan dapat bermanfaat untuk memperindah pemandangan. Selanjutnya, jenis kegiatan penghijauan di SMP Negeri 179 Jakarta, yaitu yang pertama adalah pertamanan. Kegiatannya antara lain, pertama adalah penanaman tanaman hias. Setelah diadakan atau dilakukan penanaman tanaman hias, kemudian selanjutnya adalah dilakukan perawatan atau pemeliharaan tanaman hias supaya selalu terlihat indah. Kegiatan yang kedua adalah kebun sekolah. Nah, kegiatan kebun sekolah ini dilakukan dengan penanaman apotik hidup seperti jahe, kunyit, lengkuas, serai, dan lain-lain. Itu kegiatan berkebun yang pertama. Yang kedua, yaitu penanaman sayur-sayuran seperti tomat, cabai, pare, timun, oyong, dan lain-lain. Kemudian, penanaman buah-buahan seperti mangga, jambu, belimbing, ya, dan lain-lain. Nah, untuk tanaman buah-buahan ini juga dapat digunakan sebagai tanaman pelindung, ya, supaya lahan tidak gersang dan udara terasa sejuk tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, jenis kegiatan yang ketiga adalah penanaman hidroponik. Apa itu penanaman hidroponik? Yaitu penanaman atau cara tanam tanpa menggunakan media tanah. Cara menanam tanpa menggunakan media tanah. Nah, kita bisa menggunakan media atau cara yang lebih sederhana, ya, yaitu dengan media yang sederhana juga tentunya. Contohnya kita bisa memanfaatkan limbah, yaitu limbah dari botol aqua. Ya, botol aqua itu kita potong, ya, kemudian kita siapkan botol bekas, kemudian kain flanel, ya, cutter, sedotan, solder,
Itu langkah pertamanya. Kemudian langkah kedua, kita potong botolnya. Ya, kemudian kita lubangi botol tadi dan masukkan kain flanelnya. Setelah itu pasang tutup botolnya tadi. Setelah dipasang, lubangi tutup botol dengan solder untuk memasukkan sedotan. Kemudian langkah keenam, kita masukkan sedotan untuk suplai O2 layaknya sebagai saluran ventilasi. Kemudian yang ketujuh, kita masukkan air nutrisi. Taruh 1 set bagian atas botol tadi. Kemudian yang terakhir, kita gunakan media seperti sekam, ya. Kemudian hidroton, rockwool, dan lain-lain untuk menupang bibit siap untuk dipindah dan ditanam. Itu cara menanam hidroponik dengan menggunakan media limbah, yaitu botol aqua. Dan hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, kapan pelaksanaan kegiatan penghijauan di SMP Negeri 179 Jakarta itu? Nah, pelaksanaan kegiatan penghijauan di SMP Negeri 179 Jakarta yaitu dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pramuka. Ya, yaitu pertama, kelas 7 dilaksanakan pada hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Sedangkan kelas 8 dilaksanakan pada hari Rabu kedua dan keempat. Demikian program penghijauan yang dilaksanakan di SMP Negeri 179. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.